Melanjutkan part 1. Ketika Sanjay mulai menyadari bahwa selama ini Tom Mingse sangat tulus dan juga baik kepadanya. Keesokan harinya, saat di kampus, Tom Mingse mengumumkan bahwa mulai sekarang Wojole bukanlah sahabatnya lagi. Mijuo dan Simon tentu sangat menyayangkan hal ini. Namun mereka menganggap Wojole sendiri sudah keterlaluan karena telah menyakiti perasaan Tom Mingse. Kemudian Sanjay mencari Lee di atap. Ia masih menyesali apa yang sudah ia lakukan kepada Tom Mingse. Sanjay sendiri tidak kuasa menitikan air matanya saat melampiaskan penyesalannya dengan menggambar wajah Tom Mingse yang sedang marah. Dan hari berikutnya, Lee mengajak Sanjay untuk berkencan agar Sanjay tidak terlalu bersedih dengan hal buruk yang terjadi kepadanya akhir-akhir ini. Awalnya Sanjay sangat antusias karena Wojole adalah cinta pertamanya. Namun saat berkencan dengan Wojole, Sanjay merasa kencan tersebut sangat membosankan dan ia justru memikirkan Tom Mingse saat bersama dengan Wojole. Sanjay kemudian bercerita kepada Xiaoyu kenapa ia justru memikirkan Tom Mingse saat sedang bersama dengan Wojole. Xiaoyu mengatakan sebenarnya tanpa Sanjay sadari, saat bersama dengan Tom Mingse, Sanjay lebih bisa menjadi dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sanjay terlibat masalah saat ia menyelamatkan seorang nenek-nenek yang hampir tertabrak. Sikap Sanjay membuat seorang wanita elegan mulai kagum kepadanya dengan keberanian Sanjay. Dan ia pun kemudian membawa Sanjay ke rumahnya untuk diobati. Rupanya wanita tersebut adalah kakak Tom Mingse. Sanjay sempat merasa tidak enak saat mendapatkan perlakuan baik dari kakak Tom Mingse. Namun setelah mengobrol sedikit lebih lama, Sanjay merasa nyaman mencurahkan perasaannya kepada kakak Tom Mingse. Ia dengan jujur merasa sangat bersalah kepada Tom Mingse. Dan Tom Mingse sendiri saat itu, ia pun merasa tersentuh dengan apa yang dirasakan oleh Sanjay. Tom Mingse kemudian membawa Sanjay beristirahat di kamarnya karena Sanjay sudah terlalu mabuk saat itu. Kemudian keesokan harinya di kampus, saat melihat Sanjay memohon untuk Wojole, membuat Tom Mingse mulai kesal kepada Sanjay yang terus melindungi Wojole. Tom Mingse memutuskan untuk menantang Wojole dan Sanjay bermain poker. Dan sebagai gantinya, siapapun yang akan kalah harus pergi dari kampus. Kemudian hari berikutnya, kakak Tom Mingse meminta Sanjay untuk berkunjung ke rumahnya. Ia menasihati Sanjay untuk selalu mengikuti kata hatinya dan tidak perlu takut dengan apapun, termasuk dengan adik kesayangannya. Saat Sanjay akan pulang, Tom Mingse menunggunya di depan rumah untuk berbicara berdua. Tom Mingse menanyakan tentang perasaan Sanjay kepadanya. Ia bersedia membatalkan pertandingan besok jika Sanjay mau dengan jujur mengatakan bahwa ia memiliki perasaan kepada dirinya. Namun saat itu Sanjay hanya terdiam karena ia sendiri bingung dengan perasaan yang mulai ada untuk Tom Mingse. Namun demi melindungi Wojole, Sanjay pun tidak akan mundur dari pertandingan itu dan ia akan berusaha untuk memenangkannya. Sanjay kemudian mulai berlatih poker kepada Wojole. Hal yang sangat baru tentunya untuk Sanjay, namun ia sangat bersemangat untuk mempelajarinya. Dan Wojole sendiri akan melakukan apapun agar bisa melindungi Sanjay. Dan hari pertandingan poker pun tiba. Wojole tampak yakin akan memenangkan pertandingan hari ini. Sementara Tom Mingse terlihat tegang karena melihat keakraban Sanjay dan Wojole. Tom Mingse dan Mijuo sebenarnya hampir saja langsung memenangkan pertandingan pertama. Namun Mijuo sengaja mengalah untuk Sanjay.
Wojole dan Michuo kemudian mulai memancing perasaan Tomingse. Mereka berdua mencoba mengganggu pikiran Tomingse dan akhirnya di detik terakhir saat seharusnya Tomingse bisa memenangkan pertandingan itu, ia justru memilih untuk membuang kartunya dan membubarkan pertandingan poker tersebut. Michuo dan yang lain memberitahu Sanjay bahwa Tomingse sengaja mengalah hanya untuk Sanjay, dan hal tersebut seperti apa yang sudah mereka prediksi sebelumnya. Malam harinya kakak Tomingse mengajak Sanjay dan yang lain untuk merayakan hari pertandingan tadi. Tentunya hanya Tomingse sendiri yang menolak untuk bergabung dengan mereka. Kakak Tomingse dan yang lain sangat kagum kepada Sanjay yang telah banyak merubah Tomingse. Kemudian kakak Tomingse memberikan hadiah spesial untuk Sanjay dan Wojole. Malam itu mereka berdua diberikan kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua di kamar yang telah mereka siapkan. Di sisi lain, Tomingse sendiri sedang memilih untuk sendirian dan merenungkan yang telah terjadi. Tomingse teringat dengan kejadian saat ia dan Wojole kecil dahulu. Ia dengan egois merusak mainan kesayangan Wojole. Tomingse kemudian pulang dengan hati yang lebih lapang. Ia menunjukkan bahwa ia sudah bisa menerima bahwa Wojole memang lebih cocok untuk Sanjay. Kemudian keesokan harinya, saat Sanjay pulang ke rumah, orang tua Sanjay meminta maaf karena mulai hari ini mereka harus pindah ke tempat yang lebih kecil. Kemudian saat di kampus, Tomingse menemui Sanjay untuk mengembalikan pakaian Sanjay yang tertinggal di rumahnya. Sanjay tampak bingung kenapa reaksi Tomingse sangat normal saat bertemu dengannya. Seperti ia sudah lupa dengan kejadian perkelahian kemarin. Kemudian malam harinya, Tomingse mulai menerima saran dari kakaknya untuk kembali ke London. Tomingse menganggap ini adalah keputusan yang tepat untuknya. Keesokan harinya, kabar tentang Tomingse yang akan pindah ke London membuat Sanjay terkejut. Ia pun langsung menemui Tomingse dan ingin menahannya untuk pergi. Namun saat melihat Tomingse, ia justru kecewa dengan keputusan Tomingse yang pergi tanpa berpamitan kepadanya. Sanjay pun kemudian memarahi Tomingse dan mengatakan tidak ingin menemui Tomingse lagi. Namun sebenarnya Sanjay justru merasa sedih dengan kepergian Tomingse. Tomingse kemudian pergi ke tempat Sanjay bekerja. Sioyu memberitahu bahwa Sanjay mulai mengambil pekerjaan paruh waktu di sebuah restoran. Tomingse sengaja pergi ke sana untuk menemui Sanjay. Ia ingin berpamitan kepada Sanjay dengan baik-baik. Ia sendiri juga khawatir saat melihat luka di tangan Sanjay. Namun Sanjay dan Tomingse justru kembali berdebat dan bertengkar. Dan Sanjay pun akhirnya meminta Tomingse untuk pergi dan tidak mengganggunya bekerja. Sebenarnya Sanjay sendiri ingin menahan Tomingse saat itu. Namun kata itu seakan sangat sulit untuk terucap di bibirnya. Sejak bekerja di restoran itu, seorang chef senior yang umurnya tidak jauh beda dengan Sanjay selalu memberikan perhatian kepada Sanjay. Namun Sanjay hanya menganggapnya sebagai rekan kerja saja. Keesokan harinya saat Wojole dan yang lain mengantar Tomingse dan kakaknya untuk kembali ke London, Wojole sengaja memberitahu Tomingse bahwa saat ia berduaan dengan Sanjay malam itu, mereka tidak melakukan apapun dan ia yakin sebenarnya Sanjay mulai memiliki perasaan kepada Tomingse. Di dalam pesawat yang akan lepas landas, Tomingse memberanikan diri untuk meminta diturunkan. Kakak Tomingse pun langsung memarahinya dan langsung memukulnya untuk membuat Tomingse tertidur dengan tenang. Sementara itu di tempat berbeda, Sanjay sendiri mulai merindukan Tomingse karena hampir semua sudut kampus mengukir cerita tentang dirinya dan Tomingse. Di tempat berbeda, setelah beberapa hari di London, Tomingse memohon kepada kakaknya agar ia diizinkan untuk kembali berkumpul dengan teman-temannya dan Sanjay. Sementara itu, rekan kerja Sanjay yang setiap hari merasa terbantu dengan ketulusan Sanjay,
ia pun mulai memiliki perasaan kepada Sanjay. Malam itu sepulang bekerja, ia mengajak Sanjay untuk makan bersama. Ia menceritakan tentang perjalanan karirnya yang ia mulai dari nol hingga menjadi chef seperti sekarang. Ia sangat kagum kepada bakat Sanjay dan juga yakin bahwa Sanjay akan sukses suatu saat nanti. Kemudian saat mengantar Sanjay pulang, rekan Sanjay tersebut memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan yang ia miliki kepada Sanjay. Namun saat itu Tom Ming Se tiba-tiba muncul dan memberitahu kebohongan yang rekan Sanjay lakukan. Tom Ming Se membawa bukti bahwa rekan Sanjay yang bernama Tian itu adalah seorang pewaris kerajaan bisnis ayahnya, dan selama ini ia berbohong kepada Sanjay dengan berpura-pura miskin. Sanjay sendiri tentu merasa kecewa dengan ketidakjujuran Tian kepadanya. Tom Ming Se kemudian memarahi Sanjay yang terlalu polos sehingga mudah ditipu oleh pria lain. Malam itu orang tua Sanjay memperbolehkan Tom Ming Se untuk menginap di rumahnya karena ia terlihat sangat lelah setibanya ia dari London. Sanjay sebenarnya merasa senang bisa bertemu dengan Tom Ming Se lagi, namun ia sedikit malu untuk jujur kepada Tom Ming Se. Tom Ming Se kemudian bertanya tentang perasaan Sanjay kepada Tian. Ia tentu khawatir Sanjay memiliki perasaan kepada Tian. Keesokan harinya, Tom Ming Se tidak sengaja masuk ke kamar mandi saat Sanjay sedang berganti baju. Ibu Sanjay tampak sangat santai melihat dua remaja lucu itu. Kemudian setibanya di kampus, Tom Ming Se pun memamerkan kepada Jing Hee bahwa ia kemarin malam menginap di rumah Sanjay. Tom Ming Se secara tulus meminta maaf kepada Wo Zhelei atas apa yang dulu ia lakukan saat mereka masih kecil. Momen Tom Ming Se dan Wo Zhelei tersebut diabadikan oleh Mi Chuo dan Simon. Mereka sangat senang karena F4 kini telah kembali seperti dulu lagi. Kemudian Tom Ming Se mendapatkan telepon dari kakaknya. Ia meminta Tom Ming Se untuk bersiap-siap karena ibunya akan kembali saat pesta ulang tahun Tom Ming Se nanti. Ia meminta Tom Ming Se untuk mempersiapkan Sanjay dengan baik jika ia ingin serius mengenalkan Sanjay kepada ibunya. Tom Ming Se kemudian mulai mencari cara untuk membuat Sanjay memiliki nilai lebih agar ia bisa diterima oleh ibunya. Di tempat berbeda, Sanjay justru mengalami masalah sangat serius karena ayahnya harus mengembalikan uang dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian Tom Ming Se saat itu datang. Awalnya Tom Ming Se ingin memberitahu Sanjay rencananya untuk mempersiapkan Sanjay saat nanti bertemu dengan ibunya. Namun setelah mengetahui masalah keluarga Sanjay, ia pun dengan tulus ingin membantu keluarga Sanjay. Tom Ming Se meminta Sanjay untuk tidak menolak bantuannya karena ia menggunakan dana pribadi yang telah ia hasilkan sendiri. Dan ia pun memberikan itu tidak cuma-cuma. Ia memperbolehkan Sanjay untuk mengembalikannya saat ia memiliki uang nanti. Sebelum berpamitan pulang, Tom Ming Se memberitahu Sanjay cara untuk mengembalikan uang itu dengan sangat cepat. Dan ia pun meminta Sanjay untuk ke rumahnya besok. Keesokan harinya Sanjay menanyakan cara untuk mengganti uang Tom Ming Se kemarin. Tom Ming Se kemudian meminta Sanjay untuk mengikuti sebuah kompetisi memasak yang memiliki hadiah cukup besar. Sanjay pun sangat bersemangat untuk mengikuti kompetisi itu. Kemudian sebelum pulang, Tom Ming Se meminta sebuah ciuman sebagai ganti bunga dari uang pinjaman kemarin. Sanjay pun dengan malu-malu mencium pipi Tom Ming Se sebelum ia berpamitan pulang. Kemudian Tom Ming Se dan teman-temannya pun berkumpul untuk membantu Sanjay. Awalnya Simon dan Mi Chuo sedikit ragu. Namun, Wo Zhelei meyakinkan mereka bahwa Sanjay adalah gadis yang ajaib. Karena ia bahkan berhasil mengubah Tom Ming Se yang dulu sangat kejam. Tom Ming Se secara khusus kemudian meminta kakaknya untuk membantu mempersiapkan Sanjay sebelum mengikuti kompetisi memasak itu. Sanjay pun mulai belajar banyak cara dan juga seni dalam memasak. Ia mempelajari bagaimana memasukkan budaya Tiongkok dalam setiap masakannya.
论是分格式摆盘、立体式摆盘，两相欢。牧童遥指杏。Di sisi lain, Wojele dan yang lain pun tiba-tiba pesimis saat melihat salah satu peserta adalah juara MasterChef internasional yang sudah bersertifikat. Namun saat itu Tomingse justru sangat yakin dengan keajaiban yang akan dibuat oleh gadis yang sangat ia cintai itu. 你为什么要参加中华料理校园厨艺大赛？ Di tempat berbeda, Tian juga memberitahu Sanjay tentang keikutsertaan Zojina yang menjadi juara MasterChef internasional. Tian tentu sangat mengenalnya karena wanita itu pernah dijodohkan dengan dirinya. Tian pun mulai ragu apakah Sanjay bisa memenangkan kompetisi ini nanti. Setelah bertemu dengan Tian, rasa percaya diri Sanjay pun memudar. Dan ia pun mencoba untuk kabur dari rumah Tomingse. Ia ragu dan tidak percaya diri, dan ia pun takut dipermalukan dalam kompetisi nanti. Tomingse kemudian mencoba memberi semangat untuk Sanjay. Ia mengajak Sanjay untuk sejenak melupakan kompetisi itu dan menghilangkan tekanan yang Sanjay rasakan. Malam itu Sanjay sangat terhibur setelah bermain di kamar Tomingse, hingga mereka berdua pun tertidur sangat pulas malam itu. Tomingse. Dan beberapa hari kemudian kompetisi masak pun dimulai. Para peserta mulai mempersiapkan hidangan pertama mereka untuk lolos dalam babak selanjutnya. Dan di luar dugaan, hidangan manis Sanjay sukses mencuri perhatian para juri. Bahkan mereka memuji pengetahuan Sanjay yang bagus dalam menggabungkan antara seni memasak dan juga budaya Tiongkok. Tomingse sangat senang dan mendukung Sanjay dengan penuh semangat. Sementara Micho justru dibuat jatuh hati dengan sosok Zojina, sang MasterChef internasional yang diunggulkan. Semangat Sanjay akhirnya membawa Sanjay sampai di babak final. Namun, pengalamannya yang sangat jauh di antara para peserta lainnya membuatnya sedikit bingung untuk memulai tema pada babak final itu. Hingga kemudian Tomingse yang duduk di bangku penonton memaksa untuk masuk dan memberikan semangat kepada Sanjay yang saat itu sedang tidak fokus. Melihat sosok Tomingse membuat ide Sanjay muncul. Ia kemudian mengambil nanas dan mulai memasak mie. Namun, masakan Zojina lah yang berhasil menjadi pemenangnya karena memiliki rasa yang luar biasa. Dan para juri kemudian secara khusus membuat pengecualian dengan menambahkan juara spesial pilihan mereka. Dan Sanjay lah yang berhasil mendapatkan hati para juri itu. Sanjay sangat berterima kasih kepada Tomingse yang telah menjadi penyemangat di saat Sanjay sendiri mulai tidak percaya kepada kemampuan yang ia miliki. Ia sadar tanpa Tomingse ia pasti sudah menyerah akan mimpinya. Setelah kompetisi selesai, Sanjay secara khusus menghidangkan makanan kemenangannya untuk F4 dan kakak Tomingse. Sebuah masakan sederhana namun dibuat dengan tulus dan menjadikannya istimewa. Tomingse kemudian mengajak Sanjay untuk berkencan. Ia mengatakan hal itu dengan percaya diri di depan anggota F4 dan juga kakaknya. Dan keesokan harinya saat Tomingse sedang menunggu Sanjay untuk berkencan, Sanjay tiba-tiba datang dengan membawa seorang anak laki-laki kecil untuk ikut bersamanya. Tomingse tentu merasa kesal karena kencan romantis yang ia siapkan malah berubah menjadi acara piknik di kebun binatang. Karena Sanjay harus menjaga anak tetangganya yang dititipkan kepadanya.
Dan hari berikutnya, Xiaoyu dan Sanjay mendapatkan tugas untuk meningkatkan produk baru kedai mereka. Kemudian Simon dan yang lain datang untuk mengajak Sanjay dan Xiaoyu liburan bersama. Mereka kemudian membantu menjualkan semua minuman di kedai tempat Sanjay dan Xiaoyu bekerja. Tentu saja hari itu semua produk terjual habis hanya dalam waktu beberapa jam saja. Sanjay sangat berterima kasih kepada Simon dan kawan-kawan. Dan sebagai bentuk terima kasih, Simon meminta Sanjay dan Xiaoyu untuk ikut berlibur ke Kanada dengan mereka. Tepatnya pergi ke villa milik keluarga Tomingse. Awalnya Sanjay merasa tidak enak menerima ajakan itu, karena sejak kencan di kebun binatang kemarin, hubungannya dengan Tomingse mulai kembali renggang, karena Tomingse masih kesal kepadanya. Namun karena Simon dan yang lain terus mengajaknya dan Xiaoyu sendiri sangat ingin liburan ke Kanada, Sanjay pun akhirnya menerima ajakan untuk liburan bersama. Dua teman Sanjay yang mengetahui Sanjay akan liburan ke Kanada dengan F4, mereka pun memohon kepada Sanjay untuk diajak bersama. Dan Tomingse sendiri ternyata sudah tiba di sana duluan dengan membawa beberapa es krim untuk teman-temannya. Padahal dari awal Tomingse mengatakan tidak akan ikut liburan karena ia tidak ingin bertemu dengan Sanjay. Sanjay dan Xiaoyu terlihat sangat menikmati liburan mereka di Kanada itu. Tomingse selalu saja mengganggu Sanjay setiap kali ia ada waktu. Kemudian malam harinya, Sanjay bingung saat ia tidak menemukan Xiaoyu di kamarnya. Ia bertanya kepada dua temannya apakah mereka melihat Xiaoyu. Sanjay kemudian bergegas keluar untuk mencari Xiaoyu setelah mereka berdua mengatakan bahwa Xiaoyu sedang ada di luar. Wojele sendiri terlihat sangat khawatir dengan Sanjay karena di luar sedang badai salju. Ia kemudian pergi menyusul Sanjay, namun ia kembali tanpa Sanjay. Tomingse yang melihat Wojele dari luar, ia pun kemudian bertanya di mana Sanjay. Wojele tampak bingung saat melihat Xiaoyu dan Simon keluar dari ruangan anggur. Ia merasa Sanjay mungkin saja tersesat karena sedari tadi ia belum juga pulang setelah berpamitan untuk mencari Xiaoyu. Tomingse pun kemudian langsung pergi untuk mencari Sanjay di tengah badai salju. Wojele mencoba untuk melaporkan hilangnya Sanjay dan Tomingse. Namun karena masih hujan badai, pihak keamanan pun menyuruh Wojele dan yang lain untuk tidak keluar dari villa. Alih-alih pergi untuk mencari Tomingse dan juga Sanjay. Wojele dan yang lain sangat khawatir, sementara Xiaoyu pun terus menangis menyalahkan dirinya sendiri. Wojele terlihat sangat emosi kepada dua teman Sanjay yang berbohong dan membuat Sanjay sekarang tersesat di luar. Ia bahkan sengaja menyiramkan minuman agar mereka sadar akan kesalahannya kepada Sanjay. Di tempat berbeda, Tomingse berhasil menemukan Sanjay yang pingsan karena ia terlalu kedinginan. Ia kemudian membawa Sanjay ke sebuah gubuk kecil agar Sanjay bisa sadar kembali. Tomingse mencoba untuk membuat Sanjay tetap hangat dengan memeluknya sepanjang malam itu. Dan keesokan harinya saat Sanjay terbangun, ia pun bingung dan salah tingkah melihat Tomingse ada di sampingnya. Tomingse kemudian menggendong Sanjay untuk kembali ke villa. Xiaoyu dan yang lain pun sangat senang melihat Sanjay dan Tomingse kembali dengan selamat. Sementara dua teman Sanjay yang berbohong, mereka pun mendapatkan hukuman untuk membersihkan villa milik Tomingse sepanjang hari. Kemudian malam harinya di malam tahun baru, Tomingse meminta Sanjay untuk menikmati kembang api berdua bersamanya. Ia memberitahu kepada Sanjay tentang perasaan yang ia miliki. Namun suara Tomingse saat itu tidak terlalu terdengar oleh Sanjay karena suara kembang api yang terlalu keras.
Sepulang dari Kanada, Tomingse sangat senang karena merasa sudah mengungkapkan perasaan cintanya kepada Sanjay. Padahal Sanjay sendiri tidak begitu mendengar apa yang Tomingse katakan saat itu. Kemudian hari berikutnya, sekembalinya dari liburan akhir tahun di Kanada, Sanjay dan Xiaoyu terlihat sangat senang membagikan momen liburan mereka di sosial media. Salah satu teman SMA mereka yang berkomentar di salah satu postingan Xiaoyu kemudian mengajak mereka untuk reuni SMA. Sanjay tampak sangat antusias karena ia pun sangat merindukan teman-teman SMA-nya. Di tempat berbeda saat Tomingse sedang bersama dengan Wojele, tiba-tiba Tenta Jing menghubungi Wojele. Wojele tampak bingung untuk menyapa Jing dan ia pun memberikan ponselnya kepada Tomingse. Rupanya Jing sendiri menghubungi Lee untuk memberitahu bahwa pertunangannya telah dibatalkan karena ia ingin fokus kepada impiannya. Tomingse kemudian menggoda Jing karena Lee masih memiliki perasaan dan siap untuk menunggu Jing kembali suatu saat nanti. Hari berikutnya, Sanjay dan Xiaoyu datang ke acara reuni SMA. Jing He pun juga datang karena mereka berasal dari SMA yang sama. Sanjay sangat menikmati nostalgia dengan teman-temannya. Mereka saling mengingat masa-masa SMA mereka dulu dan juga bermain beberapa game untuk menambah suasana yang ceria. Namun tiba-tiba Tomingse datang dan ia pun menggantikan Sanjay yang mendapatkan hukuman untuk meminum segelas bir saat itu. Tomingse kemudian melarang Sanjay untuk minum karena ia tidak mau Sanjay mabuk. Sikap Tomingse dianggap sangat posesif oleh salah satu teman SMA Sanjay, dan ia pun memprovokasi Tomingse hingga akhirnya Tomingse pun menghadiahkan pukulan kepadanya. Hal tersebut membuat Sanjay sangat kesal. Ia tidak peduli alasan Tomingse dan menganggap Tomingse sangat keterlaluan karena bersikap sangat arogan di depan teman-temannya. Dan sejak saat itu, hubungan Tomingse dan Sanjay pun kembali merenggang. Sanjay bahkan tidak ingin berbicara kepada Tomingse dan enggan menerima permintaan maaf darinya. Perenggangan Sanjay dan Tomingse saat itu mulai membuat Sanjay lebih dekat dengan adik teman SMA-nya. Dan saat itu Tomingse pun sangat cemburu saat tidak sengaja melihat Sanjay yang semakin akrab dengan pria baru. Sementara adik teman Sanjay itu, ia pun terlihat tidak takut dengan Tomingse. Dan ia pun justru sengaja memprovokasi Tomingse dengan mengatakan bahwa Sanjay dan dirinya sudah resmi berpacaran. Tomingse tentu sangat marah dan ia pun hampir memukul pria itu. Melihat Tomingse yang selalu mudah emosi, membuat Sanjay sangat kecewa dan kesal. Hingga akhirnya, ia pun memilih untuk pergi dan meminta Tomingse untuk menjauhi dirinya. Kemudian hari berikutnya, Wojele dan yang lain ingin membantu Sanjay dan Tomingse agar akur kembali. Namun hari itu, mereka kesulitan untuk mencari Sanjay yang tidak terlihat seharian di kampus. Jing He kemudian memberitahu akhir-akhir ini Sanjay sering terlihat dengan adik temannya yang bernama Xiaoping. Mi Juho kemudian mencoba mencari tahu tentang siapa Xiaoping sebenarnya. Dan ternyata Xiaoping sendiri bukanlah mahasiswa di kampus ini lagi karena ia sudah dikeluarkan untuk waktu yang lama. Mereka tentu khawatir karena Xiaoping seringkali terlihat di kampus bersama dengan Sanjay. Wojele dan yang lain kemudian pergi menemui Tomingse di rumahnya. Saat itu, Tomingse mendapatkan pesan dari nomor yang tidak ia kenal dan memintanya untuk datang sendirian jika ingin menyelamatkan Sanjay. Tomingse kemudian berpamitan kepada teman-temannya dan meminta mereka untuk tidak ikut bersamanya. Di tempat berbeda, Sanjay sangat kecewa karena mengetahui Xiaoping adalah dalang penculikan dirinya dan menggunakan dirinya sebagai alat untuk balas dendam kepada Tomingse. Tomingse kemudian tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Sanjay. Ia bersedia menerima semua pukulan tanpa melakukan perlawanan sama sekali hanya untuk menyelamatkan Sanjay. Hingga kemudian Sanjay tidak tahan lagi dan ia pun berlari untuk melindungi Tomingse dari pukulan pria-pria yang menculiknya.
Singkat cerita, Sanjay kemudian tersadar di rumah sakit. Ia sangat khawatir dengan Tom Mingse dan segera mencari kamar Tom Mingse. Sanjay bingung melihat Wojele terlihat sedih dan ia tidak berkata satu kata pun kepadanya. Sanjay menangis dan meminta maaf kepada Tom Mingse. Ia menyalahkan dirinya yang membuat Tom Mingse menjadi seperti ini. Tom Mingse yang sedari tadi tidur, akhirnya ia pun terbangun dan tertawa melihat Sanjay menangis terseduh-seduh dan mengira ia sudah pergi selamanya. Mijo dan yang lain kemudian memberikan waktu untuk Sanjay dan Tom Mingse agar mereka bisa berbaikan lagi. 我跟你拼了！喂，你别摆着这个脸，本来就难看。千年修得道明寺，好好相处，相互扶持才对嘛。像道明寺这么 man 的男人，你就不心动吗？你而且可是到底然后在说什么？